Selamat siang, kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami. Produk kami yaitu adalah coklat chip cookies strain. Saya Darren. Saya Renata. Saya Iskia. Next. Next. Oke. Ringkasan eksekutif. Choco Chip Cookies Strain merupakan produk makanan ringan yang berupa biskuit yang bertopping coklat yang sangat menarik dan lezat di mulut. Di mana topping coklat yang kami buat itu berasal dari coklat asli yang tak tertandingi rasanya dengan produk-produk lain. Ini juga sangat sesuai di kalangan anak kecil hingga dewasa. Keunggulan utama yang kami tawarkan antara lain adalah bahan baku yang berkualitas tinggi, terjaminnya kebersihan, memiliki cita rasa yang berbeda, pelayanan konsumen yang baik, kemasan produk yang menarik. Dalam membangun bisnis kue kering terbilang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Kurangnya keterampilan dalam membuat kue kering menjadi faktor utama yang membuat bisnis kue kering ini sendiri menjadi sulit untuk dijalankan. Oleh sebab itu, kami melihat adanya peluang untuk dapat menyediakan kue kering yang enak serta berkualitas. Next. Next. Perusahaan dan manajemen. Profil perusahaan kami, visi kami adalah menjadi sebuah perusahaan kue kering yang mengutamakan cita rasa coklat yang khas dengan keunikannya sendiri. Misi kami adalah menghasilkan cookies coklat yang enak dan unik, menghasilkan produk yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada sesama. Dan lokasi kami berada di Jakarta, Indonesia, tepatnya di Jalan Kenangga Lama, Blok F nomor 56, Jakarta Barat. Produk dan layanan. Produk yang dihasilkan merupakan hasil inovasi dari cookies dengan menciptakan coklat chip cookies strain. Produk ini dibuat dengan topping coklat dengan cita rasa yang unik. Bahan untuk topping yang kami menggunakan coklat asli. Halo. Next. Pemilik dan tim manajemen. Raina merupakan pemilik dari perusahaan ini, tapi dibantu oleh saya, Hiskia, Vito, dan Reinhardt, di mana semuanya mempunyai tugas dan perannya masing-masing serta tanggung jawab yang dibagi rata, di mana ada yang bertugas sebagai pemasaran, yaitu Reinhardt, bagian pembuatan ialah distribusi dipegang oleh saya sendiri, Darren, serta evaluasi dipegang oleh Hiskia. Kami juga mempekerjakan juru masak fresh graduate, yakni teman kami dengan didikan terakhirnya yaitu S1 perhotelan. Maka orang tersebutlah yang akan memanajemen bisnis kami dan menciptakan rasa yang berbeda dengan yang lain dan sebagainya. Next. Status hukum. Perusahaan ini sedang melakukan pengajuan perizinan kepada Dinas Pasar Konsultan dengan menggunakan notaris. Perusahaan ini melakukan serangkaian demi serangkaian agar menjadi perusahaan berbadan hukum yang sah dan legal. Masih proses. Next. Kemitraan utama. Mitra investor. Bisnis ini menjalin mitra dengan beberapa rekan kami yang setia membantu dalam mengembangkan bisnis ini. Kami juga mendapatkan beberapa investor luar negeri yang terjalin hubungan dengan tim kami sehingga kami bisa membangun bisnis ini. Next. Industri analisis, ukuran pasar.
Fasilitas yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dan kegiatan transaksi penjualan digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan menyediakan kursi dan meja bagi konsumen yang sedang menunggu apabila terjadi antrian ketika sedang ramai pengunjung. Pertumbuhan pasar. Cookies merupakan makanan pendamping yang sangat digemari para remaja saat ini. Dengan memberikan inovasi terhadap produk yang memberikan pertumbuhan yang baik dalam semua kalangan, kami ingin menyediakan kue kering ini agar tidak hanya para remaja yang menikmatinya, akan tetapi semua kalangan dapat dengan nyaman menikmati makanan satu ini. Tren pasar. Bisnis cookies dapat menjadi alternatif bagi remaja untuk menjadikan makanan satu ini sebagai cemilan. Cookies dapat disajikan sebagai pendamping kopi ataupun peminat cookies sangat tinggi di kalangan remaja. Cookies bisa dijadikan makanan pendamping, akan tetapi juga dapat disajikan sebagai camilan untuk menemani mengerjakan tugas atau menonton film. Yang B adalah industri visibility. Untuk dapat lebih memastikan uji kelayakan di dalam produk yang kami jual, produk Choco Chip Cookies Rain ini kami memakai analisis 5 Porter Analysis, yakni next. Yang pertama adalah bargaining power of suppliers. Kami menggunakan digital di mana untuk bahan coklat dan bahan-bahannya akan mudah ditemukan di pasaran dengan kualitas dan harga yang beragam. Bahan utama yakni coklatnya bisa kami mudah temukan karena coklat yang dijual di mana-mana, bahkan di dalam aplikasi online pun juga ada. Jika dilihat dari industri ini, maka dapat disimpulkan bahwa mereka yang sulit untuk mendapatkan bahannya. Yang kedua adalah bargaining power of buyers. Kami mendapatkan dukungan dari teman-teman kami, di mana mereka yang menyarankan kami membuka usaha ini. Rasa yang kami buat di dalam biskuit kami berbeda dengan yang lain. Harga biskuit yang sesuai dengan mangsa pasar, berdasarkan yang kami lihat, bargaining power of buyer berada di dalam tengah-tengah yang berarti sedang. Rivalry among firms. Kami dapat melihat bahwa kami mempunyai banyak pesaing yang cukup sulit karena mereka sudah mempunyai brand name terlebih dahulu dibandingkan dengan brand yang baru kami buat. Yang keempat adalah trade. Jika dilihat dari pasar, yang dapat kami simpulkan bahwa masuk ke pangsa pasar sangatlah sulit. Sangatlah sulit karena banyaknya pesaing. Yang kelima adalah threat of new entrants. Yang pertama adalah hal yang kami lihat yaitu barrier atau excite tergolong rendah. Kedua adalah namun untuk ancaman akan pendatang baru sangatlah tinggi. Next. Analisis pasar, segmentasi pasar dan target pasar. Konsumen yang akan ditunjukkan merupakan konsumen yang berjenis kelamin perempuan dan lelaki tentunya. Target pasar yang kami tunjukkan adalah anak-anak hingga pertengahan dewasa. Kami menjual produk yang dapat dibeli serta dinikmati bagi semua kalangan sehingga tidak membatasi hanya di kalangan menengah ataupun kalangan atas. Nah, tapi kalangan bawah juga bisa menikmati cookies produk kita. Next. Ini bagian B, proyeksi penjualan tahunan. Proyeksi penjualan dalam tahunan 4 tahun ke depan, yaitu dimulai dari tahun 2020 hingga 2024, perusahaan yang meningkatkan nilai penjualan pada Choco Chip Cookies Rain bisa dilihat jika dari nilai penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, maka perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan dari tahun ke tahun. Next. Ini bagian C, ada analisis pesaing. Bisnis cookies saat ini belum banyak pesaing untuk usaha cookies Choco Chip, masih terbilang sedikit. Hal ini dapat membuat usaha Choco Chip dapat dijadikan alternatif untuk memulai usaha. Posisi dalam persaingan, usaha Choco Chip Cookies yang didirikan memiliki peluang yang baik. Usaha ini memiliki keunikannya sendiri dalam menghadapi persaingan yang ada. Dan ada distribusi pangsa pasar. Pendistribusian Choco Chip Cookies Rain dari kalangan bawah hingga kalangan atas di Indonesia
Pendistribusiannya tidak terbatas oleh tempat, akan tetapi masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan juga ada kelebihan di balik pesaing. Choco chip cookies Rain menawarkan rasa yang berbeda dari cookies lainnya. Jika kebanyakan cookies dengan rasa coklat itu terkenal dengan manisnya, maka cookies Rain memberikan terobosan baru. Dengan membuat rasa cookies ini akan menjadi netral apabila sudah disandingkan dengan kopi ataupun teh. Dengan menggunakan cookies asli, cookies Rain membuat produk mereka agar cocok untuk menjadi cemilan yang tidak akan membuat yang makan menjadi bosan dan kemanisan. Next. Produk feasibility. Ada analisis SWOT, strength atau kekuatan, mempunyai kualitas yang baik dilihat dari segi bahan produk yang merupakan bahan pilihan, memiliki harga yang relatif terjangkau, mudah ditemukan di dalam pasar, mempunyai rasa yang beda dengan yang lain, yakni gurih dan enak. Dan kelemahannya belum adanya jaringan distributor yang kuat. Kurangnya adanya dana untuk dapat membuat produk yang lebih banyak, belum melihat respon masyarakat mengenai produk yang akan dijual, belum menerima pasokan mengenai produk yang akan dijual. Next. Kita telah nomor 3, peluang. Pertama, peluang itu mendapatkan banyak pelanggan dari promosi yang dilakukan. Gabungnya dengan aplikasi Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Ancamannya adanya distributor yang tidak mau bersama, terdapat tanggapan masyarakat yang buruk, terdapatnya pendatang baru yang menjual harga yang jauh lebih murah dan menawarkan kualitas yang lebih baik, serta pelayanan yang lebih dari bisnis yang kami buat. Next. Analisis pemasaran. Pertama ada value proposition. Kami merancang produk yang bernama cookies. Choco chip cookies Rain ini adalah untuk menciptakan rasa biskuit coklat yang lezat dan menarik, di mana masyarakat akan merasakan ingin mencoba terus-menerus. Walaupun biskuit ini menawarkan produk yang sudah ada di pasaran, namun kami yakin bahwa biskuit kami akan lebih bisa menarik mangsa pasar karena kemasannya yang menarik dan rasanya yang tidak tertandingi. Adapun produk kami yang kami buat itu memakai bahan dasar, memakai kualitas terbaik, dan juga harga yang sesuai di kalangan mangsa pasar. Choco chip cookies Rain ini juga sangat cocok untuk dimakan saat minum kopi, sama menjalankan tugas, dan sebagainya. Dan juga ada harganya yang cenderung lebih murah dan menawarkan rasa yang luar biasa baik. Diferensiator terdapat hal yang membedakan Choco chip cookies dengan makanan ringan lain yang sudah lebih dahulu hadir ialah produk yang kami jual menciptakan aroma rasa yang sangat wangi coklat. Kedua, ada bahan yang kami pakai merupakan bahan kualitas terbaik. Adanya sensasi yang dirasakan oleh konsumen dalam memakai produk kami, yakni dengan rasa renyah dan sangat cocok untuk dijadikan cemilan. Next. Kita masuk ke marketing mix atau warna pemasaran. Pertama itu ada produk cookies. Rain menawarkan produk cookies dengan topping choco chip yang memberikan rasa coklat murni. Akan tetapi tidak membuat rasa manis dari cookies tersebut menghilang. Dengan memanfaatkan coklat yang sangat disukai oleh kebanyakan orang, cookies Rain menghadirkan terobosan baru terhadap cookiesnya hingga bisa diterima oleh semua kalangan. Price dan kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya ada 28 koresponden yang memiliki harga cookies diantaranya 15.000 hingga 25.000, sehingga kami menentukan harga untuk produk kami senilai 15.000. Promosi, cookies Rain melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk mereka. Dengan menggunakan media sosial, melakukan reward khusus bagi pelanggan yang memposting produk mereka, yakni dengan memberikan sebuah produk tambahan untuk pelanggan tersebut. Place, cookies Rain cukup mudah didapatkan karena outlet terletak pada titik mall, yang dimana sangat mudah untuk menarik pengunjung yang datang. Next.
rencana operasi. Pertama itu ada first stage, jam kerjanya jam operasional mulai dari jam 9 WIB hingga 19 WIB. Kupon, pelanggan akan diberikan kupon jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Stage, seleksi karyawan dan memilih karyawan terlebih untuk juru masak, maka kami menetapkan kriteria tertentu agar hasil yang ditampilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jam operasional. Jam operasional sesungguhnya hingga pukul 20 WIB, di mana para karyawan harus melakukan pembersihan dan juga closing untuk pembayaran per hari. Dan juga ada training pegawai. Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, tetapi maka perusahaan berhak untuk melakukan training kepada pegawai sesuai dengan job deskripsi masing-masing pegawai. Next. Pertama ini ada lokasi. Lokasi tersebut terdapat di Jakarta, Indonesia, tepatnya di Jalan Kenangga Lama, Blok F, nomor 56, Jakarta Barat. Fasilitasnya yang disediakan dalam kegiatan operasional ini memberikan kenyamanan bagi konsumen dengan menyediakan kursi tempat duduk untuk konsumen untuk menunggu. Kami juga menyediakan tempat bagi konsumen yang ingin makan langsung di tempat sehingga dapat menikmati langsung cookies yang sangat hangat. Untuk operasional juga disediakan mesin kasir yang terprogram dalam mempercepat proses transaksi. Dan peralatan, pertama ada oven, mixer, kulkas kelas dan garpu, spatula dan saringan, kain, pisau dan talenan, baskom, timbangan kue dan pencetak kue. Next. Lalu sekarang kita masuk ke analisis keuangan. Yang pertama itu penggerak keuntungan dan margin pendapatan. Margin keuntungan itu pendapatan dibagi pendapatan bersih, yaitu 27 juta dibagi 3.775.000. Hasilnya merupakan 7,15 atau 7,2%. Lalu kita masuk ke biaya tetap dan biaya variabel. Sekarang saya akan menjelaskan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang harganya tidak bisa diubah. Sedangkan biaya variabel yaitu harganya berubah-ubah tergantung kondisi pasar tertentu. Yang termasuk biaya tetap yaitu gaji pemimpin, gaji koki, gaji admin, biaya utilitas, biaya packing. Sedangkan yang termasuk biaya variabel merupakan tepung, telur, mentega, coklat cair, coklat batang, gula halus, garam, plastik segitiga, air galon. Dan totalnya biaya tetap 21.100.000 dan total biaya variabel 1.510.000. Sekarang kita masuk ke analisis break even. Jika diketahui bahwa biaya tetap dari produk Choco Chip Cookies Rain yang didapatkan setiap bulannya yaitu 15.500.000 dengan harga variabelnya per unit yaitu 2.605, maka akan dilakukan perhitungan BEP dengan menggunakan rumus yaitu BEP sama dengan FC dibagi P min V, yaitu 15.500.000 dibagi 15.000 dikurang 2.605. Hasilnya adalah 808,43 atau dibuatkan menjadi 808, di mana dapat kita ketahui bahwa pemilik dan juga investor dapat memperoleh kembali modalnya dengan menjual 808 biskuit. Dengan kapasitas dari produksi ialah 320 per bulan, maka break even-nya ialah 3 bulan 7 hari. Sekarang kita masuk ke modal awal dan sumber dana. Modal awal untuk membangun bisnis ini sebesar 50 juta. Modal ini saya dapatkan dari investasi yang berasal dari pribadi maupun dari tim kami saat ini. Sekarang kita masuk ke proyeksi keuangan. Yang pertama itu pro forma income. Laporan pro forma adalah sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan pro forma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis, karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Dan jika kita lihat dari pro forma income ini, kita mendapatkan net profit yaitu 3.775.400. Lalu kita masuk ke balance sheet.
Balance sheet ini adalah laporan keuangan yang menjanjikan jumlah aset, kewajiban atau bisa dibilang sebagai hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada periode waktu tertentu. Balance sheet ini nama lainnya adalah neraca. Bisa kita lihat, balance sheet ini jadi keduanya harus seimbang di antara aset dan kewajiban. Kewajiban itu bisa dibilang sebagai hutang. Jadi keduanya itu harus seimbang dan mendapatkan angka yang seimbang, yaitu 68.775.400. Lalu kita masuk ke arus kas. Laporan kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menjanjikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Jika kita lihat arus kas dari gambaran ini, total penerimaannya dari tahun ke tahun semakin naik, dan total pengeluarannya juga semakin naik, sehingga saldo kas akhir yang didapatkan pada tahun 2020 182.985.000. Pada tahun 2021 saldo kas akhirnya 40.693.250. Dan tahun 2022 183.261.138. Dan tahun 2024 30.681.847. Sekarang kita masuk ke model bisnis. Yang pertama, core strategi. Business mission menjadi sebuah perusahaan yang memiliki ciri khas unik terhadap produk yang dijual, memberikan pengalaman berharga kepada pelanggan agar dapat merasakan cita rasa yang unik dari sisi lain coklat. Basis of differentiation, fokus terhadap kepuasan pelanggan, fokus berinovasi dalam memberikan cita rasa yang tidak dimiliki oleh cookies lainnya. Lalu resource, core kompetensi, berkompetensi secara bersih untuk memberikan cita rasa coklat yang berbeda dengan para penjual cookies lainnya, dengan mengutamakan kesenangan pelanggan dan memberikan kenyamanan pelanggan untuk tetap mempertahankan bisnis. Key asset, ada dua, yaitu platform milik pribadi dan komunitas antara penjual dan juga pembeli. Kita masuk ke finansial. Dalam finansial ini ada revenue stream, yaitu penjualan produk pada customer akhir, penjualan produk para reseller, dan penjualan produk para retailer. Lalu cost structure, yaitu merupakan biaya-biaya. Yang ada 4 biaya yang termasuk dalam cost structure. Yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya operasional, dan yang terakhir biaya tetap. Lalu financing and funding pendanaan. Cookies Ranch sejak terbangunnya bisnis ini sebesar 50 juta. Jadi pendanaan bisnis ini sekitar 50 juta. Lalu operation, product or service production, memberikan diskon kepada pelanggan untuk menarik peminat dan memberikan penawaran menarik lainnya dalam melakukan promosi produk. Lalu channel yang kita gunakan adalah bazar atau melalui media sosial dan marketplace. Dan key partners dari usaha kami adalah pemasok bahan baku, kurir logistik, dan marketplace. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. MVP, minimum viable product. Jadi kita tuh memiliki ide bisnis, ya ini Chocolate Cookies Rain, di mana itu menciptakan produk makanan ringan yang berupa biskuit yang berpotong coklat yang sangat menarik dan lezat di mulut. Di mana topping coklat yang kami buat itu berasal dari coklat asli yang tak tertandingi rasanya dengan produk-produk lain. Nah, ini juga sangat sesuai di kalangan anak kecil hingga dewasa. Lalu kita juga mempunyai keunggulan dalam segi kualitas produk. Lalu kita juga mempunyai visi dan misi yang jelas serta lokasi yang sudah ditetapkan. Visi kami adalah menjadi sebuah perusahaan kue kering yang mengutamakan cita rasa coklat yang khas dengan keunikannya sendiri. Lalu misi kami adalah menghasilkan cookies coklat yang enak dan unik. Lalu menghasilkan produk yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada sesama, dan perusahaan ini berlokasi di Jakarta, Indonesia, tepatnya di Jalan Kenanga Lama, Blok F, nomor 56, Jakarta Barat. Lalu ada struktur organisasi yang jelas, yang terdiri atas Darren, Hiskia, Vito, dan juga Reinhardt, di mana keempat tersebut merupakan owner dari bisnis kami. Lalu kami juga ada mempunyai hak perizinan usaha. Next. Next, satu. Next. Viable. Kita mempunyai modal ya ini 50 juta yang berasal dari 4 owner.
plus investor yaitu teman kami. Lalu kita juga memiliki brand event analysis, lalu melakukan analisa pesaing dan juga pemasaran. Lalu produk kami juga mempunyai brand yang jelas dan juga sudah jelas juga untuk kuasa hukumnya. Lalu ini prototipe kami. Next. Nah, ini adalah hasil kuesioner kami. Jadi yang pertama itu dari skala 1 sampai 5. Yang menjadi coklat sebanyak 20 orang dari 28 yang berarti ini merupakan respon positif bahwa jika ingin membuka usaha berbau coklat, banyak yang ingin membelinya. Lalu membahas mengenai hasil kuesioner yang kedua, sebanyak 89,3% dari 28 responden mengatakan bahwa usaha kami di masa pandemi akan bertahan. Next. Lalu kami juga menanyakan beberapa isi responden yang ingin mencoba produk kami dan mereka menjawab bahwa 89,3% ingin membeli produk kami dan ini juga merupakan hasil positif. Lalu di dalam menentukan juga harga, melakukan kuesioner juga terlebih dahulu sehingga kami menetapkan bahwa kami mengambil harga di 15.000. Next. Nah, lalu melihat hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa respon positif yang mengatakan bahwa biskuit coklat disukai oleh semua orang karena ini persepsinya lebih dari 60%, yaitu 89,3%. Lalu juga untuk memperkuat analisa yang kami lakukan mengenai kelayakan bisnis kami juga menanyakan mengenai pertanyaan umpan balik dari hasilnya. Memang biskuit disukai oleh semua orang karena dari angka 1 sampai 5 yang menjawab kurang yaitu 16 orang. Next. Nah, ini untuk dapat yang lebih memastikan juga kami telah melakukan pertanyaan. Ya, ini jawaban responden jawab dengan membeli produk yang kami jual, jadi dapat kami pastikan bahwa ada data yang kami kumpulkan itu adalah valid. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi bisnis plan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.